Halo rekan-rekan pendidik, kalau Anda saat ini berprofesi sebagai guru, pamong belajar, atau pengawas pendidikan di Indonesia, coba perhatikan baik-baik, karena karir Anda baru saja mengalami perombakan yang benar-benar masif. Di pemaparan kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah regulasi baru yang bakal mengubah total aturan main karir Anda, yaitu Permen PAN RB nomor 7 tahun 2026. Regulasi ini tuh bukan sekedar ganti nama jabatan aja loh. Aturan ini secara drastis menstruktur ulang cara Anda bekerja, cara Anda dinilai, sampai syarat mutlak buat bisa naik pangkat. Jadi yuk kita bongkar dokumen ini sama-sama biar Anda tahu persis apa langkah selanjutnya. Dokumen resmi dari kementerian ini langsung mencabut aturan lama yang terbit di tahun 2024. Coba bayangin deh, tinta di aturan 2024 itu ibaratnya belum juga kering seutuhnya, pemerintah udah gerak cepat menggantinya dengan standar 2026 ini. Kecepatan ini ngasih sinyal kuat ke kita kalau reformasi birokrasi ini sifatnya udah super mendesak. Intinya, kita udah nggak bisa lagi santai-santai pakai cara lama karena sekarang kita beneran masuk ke era aparatur pendidikan yang jauh lebih ketat. Untuk bedah dokumen kali ini, kita punya 5 fokus utama. Aturan Pendidikan 2026, 4 peran utama, menapaki jenjang karir, kinerja dan promosi, dan terakhir soal masa transisi. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, Aturan Pendidikan 2026. Anda mungkin mikir, kok tiba-tiba banget dirombak sebesar ini? Gini, ternyata sistem yang lama tuh kewalahan buat ngikutin kebutuhan kualitas pendidikan di lapangan. Dulu, banyak banget tugas fungsional yang tumpang tindih sama urusan administrasi biasa. Nah, pemerintah akhirnya sadar kalau untuk memajukan pendidikan, mereka nggak butuh birokrat yang cuma sibuk ngisi-ngisi kertas. Mereka butuh tenaga ahli yang benar-benar fokus di kontrol kualitas. Jadi, lahirnya aturan 2026 ini murni demi nyiptain standar profesionalisme yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Lanjut ke bagian kedua, 4 peran utama. Nah, di aturan yang baru ini, dunia pendidikan ibaratnya dibelah jadi 2 jalur yang super tegas. Jalur pendidikan formal di satu sisi dan pendidikan non-formal di sisi lain. Semuanya udah dikotak-kotakan dengan sangat presisi. Jadi Anda cuma bisa fokus berkarir di salah satu ekosistem ini. Gak ada lagi tuh wilayah abu-abu atau nyampur-nyampurin tugas lintas jalur. Coba kita perjelas ya, siapa sih ujung tombaknya? Kalau Anda setiap hari berdiri di depan kelas, ngadapin siswa berseragam, bikin kurikulum, sampai ngisi rapor sekolah, nah itu fix, Anda adalah seorang guru di jalur formal. Tapi beda cerita kalau Anda ngurusin program pemberdayaan masyarakat, ngajar skill buat orang dewasa, atau mengelola pusat kegiatan belajar. Di posisi itu, Anda disebut sebagai pamong belajar. Dua-duanya sama-sama pendidik garis depan yang krusial, cuma beda panggung dan batasan kerjanya aja. Terus, siapa dong yang ngecek kerjaan para pendidik tadi udah sesuai standar atau belum? Disinilah peran para ahli kontrol kualitas turun tangan. Dan ini bukan sekedar mampir ke sekolah buat ngecek absen guru loh, bukan gitu. Mereka sekarang punya mandat hukum buat mantau mutu pendidikan secara langsung. Di jalur formal, tugas berat ini dipegang sama pengawas sekolah. Sedangkan di jalur non-formal, sebutannya adalah penilik. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menapaki jenjang karir. Hierarki karir yang baru ini lumayan unik dan benar-benar dikunci rapat. Contohnya nih, buat pamong belajar, karir Anda itu maksimal cuma sampai tingkat ahli madya. Mentok di situ, nggak ada tingkat ahli utama. Sebaliknya coba lihat posisi supervisor, kayak pengawas sekolah atau penilik. Mereka malah langsung skip atau melompati tingkat ahli pertama. Masuk akal sih, soalnya nggak mungkin kan lulusan baru langsung tiba-tiba jadi pengawas penjamin mutu. Butuh jam terbang dulu di lapangan, makanya karir pengawasan itu baru bisa dimulai minimal di level ahli muda. Terus gimana jalurnya kalau mau masuk ke sistem ini? Secara birokrasi, cuma ada 3 pintu masuk legal. Pertama, pengangkatan pertama buat yang fresh graduate atau baru mulai nabdi. Kedua, jalur perpindahan. Ini penting banget buat Anda yang sekarang mungkin lagi di jabatan pelaksana, terus pengen nyebrang ke jabatan fungsional. Dan ketiga, pastinya lewat jalur promosi, di mana Anda merangkak naik kelas berkat prestasi dan kinerja. Wah, ini nih game changernya. Syarat pendidikannya sekarang ditarik jauh ke atas. Kalau cita-cita Anda pengen nyampe level puncak sebagai pengawas sekolah utama atau penilik utama, S1 aja udah nggak cukup. Maksud saya, gelar S2 atau magister itu sekarang udah jadi harga mati secara hukum. Oh, dan satu lagi, sertifikat pendidik juga jadi tiket wajib yang harus dikantongi buat semua posisi di jalur pendidikan formal. Tanpa itu, langkah Anda beneran bakal terhenti. Lanjut ke bagian keempat, kinerja dan promosi. 53. Angka ini benar-benar jadi batas deadline umur buat karir Anda di aturan baru ini. 53 tahun adalah batas maksimal yang absolut kalau Anda mau pindah jabatan ke posisi ahli pertama dan ahli muda.
Kalau Anda umurnya udah 54 tahun dan baru kepikiran mau nyebrang, wah sayang banget, pintunya udah ditutup rapat. Memang sih ada pengecualian sampai usia 60 atau 63, tapi itu khusus banget buat pejabat level elit yang pindah dari jabatan pimpinan tinggi tertentu. Tapi tenang aja, di tengah aturan yang super ketat ini, ada satu insentif yang benar-benar menggiurkan. Kalau Anda mau meluangkan waktu buat lanjut kuliah lagi sampai dapat ijazah resmi yang lebih tinggi, negara ngasih bonus gede banget. Anda bakal langsung disuntik tambahan angka kredit sebesar 25% untuk satu siklus penilaian. Coba hitung dampaknya. Bonus 25% ini secara harfiah bisa motong waktu tunggu promosi Anda sampai 1 atau bahkan 2 tahun lebih cepat loh. Tapi intinya gini, sekedar rutinitas datang, ngajar pulang, terus ngarep pangkat naik sendiri seiring waktu, udah nggak zaman. Semua keringat kerjaan harian Anda sekarang dikonversi jadi angka kredit. Dan yang paling penting, tugas yang Anda kerjain harus 100% nyambung sama ekspektasi kinerja atasan Anda. Kalau bos netapin target A, Anda malah asyik ngerjain target B yang nggak relevan, poin Anda nggak bakal diakui sama sekali. Selaras sama visi pimpinan, itu kunci satu-satunya buat bisa promosi sekarang. Terakhir, bagian kelima nih, masa transisi. Kementerian PNRB udah resmi ngetok palu untuk aturan ini. Tolong diingat ya, ini tuh bukan sekedar himbauan ringan, tapi ini mandat hukum dari pusat. Jadi, kita udah nggak bisa lagi ngumpet dan berharap aturan ini bakal nguap gitu aja. Aturan ini sifatnya memaksa, deadline-nya udah mulai jalan, dan bakal diawasi langsung di tingkat nasional. Ibarat jam pasir, ini pasirnya udah mulai turun. Anda cuma punya waktu persis 1 tahun dari sekarang buat mastiin nama jabatan resmi Anda udah disesuaikan. 2 tahun ke depan, buat yang posisinya mungkin masih tumpang tindih, itu harus udah kelar ditempatkan ulang. Dan buat Anda yang gelarnya belum memenuhi standar baru, pemerintah masih berbaik hati ngasih batas waktu maksimal 4 tahun buat nyelesain sekolahnya. Masa tenggang ini benar-benar ketat ya. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Coba kita resapi kalimat di aturan itu sebentar. Bahasanya tuh dingin, lugas, tanpa basa-basi sama sekali. Artinya apa? Kalau masa tenggang 4 tahun tadi habis dan Anda masih belum juga punya ijazah yang diwajibkan, karir Anda secara harfiah bakar nabrak tembok. Peluang promosi, peluang naik tingkat, sampai potensi nambah penghasilan, semuanya bakal dibekuin total tanpa ampun sampai Anda bisa memenuhi syarat tersebut. Jadi ya, lompatan dari 2024 ke 2026 ini beneran ngerombak total lanskap karir pendidik kita. Tuntutannya jauh lebih berat, deadline-nya mepet, tapi arah kerjanya emang jadi jauh lebih jelas. Makanya, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungkan. Apakah ijazah, kualifikasi dan status jabatan Anda hari ini benar-benar udah aman buat menghadapi standar kepatuhan 2026 nanti? Coba deh mulai cek-cek lagi karir Anda sekarang. Buruan koordinasi sama dinas terkait, biar Anda nggak ketinggalan atau bahkan mandek di era birokrasi baru ini. Oke, terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di bedah dokumen berikutnya.